Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dengan Dr. Umana SSMSI. Saya dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat internasional 2 PMI Malaysia dengan tema metode cepat adaptasi di lingkungan baru untuk pekerja migran Indonesia di Malaysia melalui pendekatan komunikasi. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui dulu ya rekan-rekan terkait dengan apa itu metode. Sebelum kita masuk ke dalam tahap-tahap apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mau beradaptasi di lingkungan yang baru. Kita lihat di sini dari KBBI, saya kutip bahwa metode itu merupakan cara kerja, teman-teman ya, cara kerja yang mempunyai sistem dalam memudahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Di samping itu juga saya kutip menurut pendapatnya Sujana, di mana metode itu merupakan perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan suatu materi pembelajaran bahasa secara teratur, tidak ada satu bagian yang bertentangan dan semuanya itu berdasarkan pada suatu pendekatan tertentu. Nah, itulah yang dimaksud dengan metode. Kemudian kita harus mengetahui juga apa itu adaptasi ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, sudah familiar terkait dengan apa itu adaptasi. Nah, kita coba lihat definisi adaptasi menurut pendapat ahli. Di sini saya kutip dari Jovanda menurut Talcott Parsons, di mana adaptasi itu merupakan upaya sistem menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kebutuhannya, terutama terhadap perubahan di luar. Nah, ada lagi pendapat ahli lainnya terkait dengan adaptasi, yaitu menurut Suparlan, di mana adaptasi adalah proses untuk memenuhi syarat-syarat dasar untuk melangsungkan suatu kehidupan. Nah, itu adalah adaptasi, teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke dalam metode cepat adaptasi di lingkungan baru itu apa saja sih tahapan-tahapannya atau langkah-langkah atau cara dari metode itu sendiri. Yang pertama adalah pelajari culture ya, teman-teman. Pelajari culture dan cara tempat kita bersosialisasi ya. Cara di mana komunitas atau mereka melakukan sosialisasi. Yang pertama-tama di sini, masing-masing dari kita pastinya kita memiliki kebiasaan atau habit ya teman-teman ya. Dimana di sini saya contohkan misalkan ada orang Jawa ya, misalkan di sini saya contohkan orang Tegal. Orang Tegal pindah ke Jakarta, biasanya pertama kali itu ketika orang Tegal pindah ke Jakarta dan dia berkomunikasi menggunakan bahasa Betawi ya, karena kita tahu sendiri tentunya teman-teman di Jakarta ini banyak suku yang mendominasi itu adalah suku Betawi dan bahasa yang digunakan juga dalam keseharian itu adalah bahasa Betawi ya teman-teman, untuk bahasa-bahasa pergaulan. Nah, di situ pastinya ketika orang Tegal itu berbicara dengan bahasa Betawi tapi masih kelihatan aksennya itu logat Tegalnya ya, logat Tegal yang medok, dan akan kedengaran kelihatan aneh. Tapi teman-teman jangan berkecil hati di situ ya. Walaupun nampak lucu kedengarannya, nampak aneh karena dengan aksennya atau logatnya dari misalkan saya yang orang Tegal asli, misalkan datang ke Jakarta, saya berbicara bahasa Betawi, saya punya logat masih medok. Jangan kita merasa minder atau merasa tidak percaya diri ya teman-teman. Disitulah kita mulai belajar ya, belajar menyesuaikan bagaimana kita mempelajari, bagaimana kita mengenal ya culture dan budaya setempat sehingga kita bisa bersosialisasi. Oke teman-teman, kemudian kita masuk ke tahap yang kedua. Nah, tahap kedua itu kita libatkan mereka ya untuk berkomunikasi bersama kita itu dengan tenang. Sambil apa? Sambil kita mempelajari sifat dan karakteristik mereka, teman-teman. Nah, di sini ketika kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru tadi, jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu kita yang mendominasi. Tapi kita harus banyak mendengar ya teman-teman ya. Kita harus lebih banyak mendengar, kita harus lebih banyak mengamati ya. Setelah kita banyak mendengar, kita harus menyerap ya, menyerap, mempelajari habit atau kebiasaan dari mereka. Nah, dari situlah kita bisa mempelajari apa sih yang harus kita lakukan selama beradaptasi di lingkungan baru tersebut. Oke teman-teman.
Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga, di mana tahap ketiga ini kita mulai memasuki dunia mereka secara perlahan-lahan. Nah, di sini dalam tahap ketiga ini ketika kita mulai masuk dunia mereka secara perlahan-lahan, kita jangan merasa sok kenal dan sok dekat ya. Tetapi mulailah kita memasuki dunia mereka secara perlahan-lahan itu bisa mulai dengan cara pendekatan dan sharing ya. Kita lakukannya dengan santai saja teman-teman, jangan tergesa-gesa, jangan terkesan kita langsung mau masuk ke dalam individu mereka ya, ke dalam pribadi mereka lebih mendalam lagi, jangan ya teman-teman ya, itu hindari. Jadi kita santai saja, tidak usah SKSD kalau kata anak sekarang, sok kenal sok dekat ya, tapi kita bicaranya biasa saja dan usahakan untuk lebih banyak mendengar. Jadi apabila kita ingin beradaptasi diterima di lingkungan yang baru, lebih baik kita banyak mendengar. Nah, itu adalah cara yang sangat powerful teman-teman. Ketika kita lebih menjadi pendengar yang budiman ya, kalau anak-anak sekarang istilahnya ya, kalau orang-orang sekarang istilahnya pendengar budiman. Tapi tidak apa-apa teman-teman, menjadi pendengar budiman berarti kita juga mempelajari ya, dengan secara tidak langsung kita perlahan-lahan mempelajari bagaimana sih karakteristik mereka ya, atau tempat lingkungan baru kita tinggal di situ. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, itu yang keempat, sopan santun. Nah, ini nggak kalah penting ya teman-teman ya, sopan santun, apalagi budaya kita ya selalu mengajarkan dari kecil ya, dari zamannya nenek moyang kita diajarkan sopan santun, etika ya, adab ya teman-teman, dan menghargai orang lain. Nah, itu penting. Apalagi ada istilah ya teman-teman, kedepankan dulu adab baru ilmu. Nah, ini penting juga ketika kita melakukan adaptasi ya di lingkungan yang baru, dimana khususnya mereka yang sudah lebih lama tinggal di lingkungan tersebut. Jadi kita jangan merasa karena diri kita itu pendatang baru lalu kita menjadi sok pintar, kita sok tahu, sok hebat ya, dibandingkan dari mereka yang punya daerah tersebut, di lingkungan tersebut ya. Itu adalah sikap yang sangat tidak tepat ya teman-teman. Nah, mungkin lingkungan baru tersebut bisa saja menolak keberadaan kita ya, jika kita berlaku seperti itu. Kita tidak bisa menghargai orang, kita tidak bisa kita tidak bisa bertindak sopan. Nah, itu pasti dihindari ya di tempat lingkungan yang baru itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa ya, insya Allah bisa memilah sikap mana yang harus kita lakukan ketika kita melakukan adaptasi di lingkungan yang baru. Nah, tahap yang kelima itu kita bisa menjaga emosi. Nah, emosi ini juga sangat penting ya teman-teman, kita berkomunikasi, ketika kita berinteraksi, bisa menjaga emosi di 2 minggu pertama ketika kita melakukan adaptasi. Nah, di sini adalah hal yang sangat penting. Karena apa? Kita harus lebih banyak mendengar, tadi di awal udah kita kemukakan. Jadi misalkan ada kata-kata yang kurang pas, misalkan ada kata-kata yang kurang nyaman, kemudian ada budaya-budaya yang tidak sama dengan budaya kita, jangan kita masukkan dalam hati. Atau istilah anak-anak sekarang adalah baperan ya teman-teman ya, bawa perasaan. Jangan, hindari itu. Nah, kita harus lebih banyak belajar ya teman-teman. Jangan sampai di 2 minggu awal pertama itu justru kita menjadi semena-mena ya, orang yang bertindak semau gue, atau anak Jakarta bilang semau kita sendiri. Jangan ya teman-teman ya, kita harus menyesuaikan di situ. Jika kita menjadi orang yang merusak pakem atau culture yang ada, maka sudah pasti ya teman-teman akan langsung di reject itu teman-teman di lingkungan tersebut. Nah, karena itu ada banyak hal yang bisa terjadi di luar ekspektasi kita ketika di lingkungan baru tersebut. Orang di sekitar situ tidak suka dengan kita, apapun bisa terjadi ya teman-teman. Jadi disinilah kita harus pintar menjaga emosi kita di 2 minggu pertama ketika kita melakukan adaptasi. Oke teman-teman, tahap selanjutnya itu yang keenam, kita sesuaikan intonasi suara dengan mereka. Jika kita ingin mempengaruhi orang lain ya, agar mau ya mengikuti terkait dengan tujuan motif komunikasi kita, maka kita harus bisa menyamakan ya, menyesuaikan intonasi dan nada bicara dengan orang di lingkungan kita. Nah, misalkan di sini saya contoh ada orang Solo ya, orang Solo tiba-tiba pindah ke Medan, dimana tentunya teman-teman tahu lah ya, kalau orang Medan kan dengan karakteristik orang Medan itu suaranya rata-rata keras ya, intonasinya tinggi ya.
Nah, bicara dengan orang Solo, di mana orang Solo sendiri sebaliknya ya, dengan nada bicara atau intonasinya lemah lembut. Nah, di sini mungkin bisa jadi ketika orang Solo pindah ke Medan itu karena kesehariannya berinteraksi dengan orang Medan yang intonasinya keras, itu bisa jadi lama-lama orang Solo itu juga bisa tinggi ya suaranya, atau bisa menyesuaikan dengan lingkungan baru tersebut. Atau sebaliknya, jika orang Medan pindah ke Solo, dari yang intonasinya suaranya tinggi atau keras, karena budayanya atau lingkungannya terbiasa lemah lembut, itu akan bisa juga mempengaruhi orang Medan menjadi lemah lembut ya. Nah, itu tapi tergantung lagi, balik lagi kepada individunya, apakah memang bisa langsung menyesuaikan atau beradaptasi atau tidak. Mungkin seperti itu teman-teman. Tahap selanjutnya adalah yang ketujuh ini, setelah 2 minggu pertama baru kita belajar akrab. Kita mulai masuk ke dalam ranah mereka untuk keakraban ya teman-teman ya. Lapisan berikutnya itu ketika kita belajar akrab dengan mereka. Nah, dalam tahap ini kita mulai belajar dekat atau akrab dengan mereka, tetapi bukan berarti kita mendominasi ya teman-teman ya. Mendominasi ketika kita melakukan percakapan atau berkomunikasi. Tetap kita harus balance atau seimbang ya ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita di tempat lingkungan baru kita itu beradaptasi. Dan usahakan minimalisir untuk tidak terjadi suatu konflik atau biasanya debat kusir ya teman-teman. Hindari itu. Jadi di sini harus kita melakukan fleksibilitas untuk kita berkomunikasi dengan lingkungan baru kita. Mungkin itu saja sharing presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang berada di Malaysia, khususnya para TKI ya, TKI di Malaysia. Semoga ini menjadi bekal rekan-rekan semua di sana ketika melakukan adaptasi di lingkungan yang baru. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.